Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gabriel Marno Pambe dengan NIM R1C12303. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penyaliran tambang atau mine drainage system. Jadi langsung saja, eh, apa sih yang dimaksud dengan sistem penyaliran tambang? Jadi definisi dari sistem penyaliran tambang yaitu sebagai upaya teknis untuk mengontrol, mengumpulkan, mengalirkan dan membuang air dari lokasi penampungan atau penambangan, baik air permukaan atau air hujan maupun air tanah atau intrusi. Dan beberapa tujuan utama sistem penyaliran tambang yaitu yang pertama menjamin kestabilan lereng atau dinding tambang yang mencegah tekanan hidrostatik berlebih yang dapat menyebabkan longsoran. Kemudian yang kedua, memperlancar operasi penambangan untuk memastikan jalan angkut dan area kerja tidak tergenang sehingga alat berat dapat bekerja efisien dan aman. Kemudian yang ketiga, menjaga kualitas air lingkungan untuk mengolah air limbah tambang sebelum dilepas ke lingkungan. Dan tentunya mengapa penting sih atau seberapa penting sih sistem penyaliran tambang? Jadi ada dua faktor utama yang menyebabkan sistem penyaliran tambang itu penting. Jadi yang pertama adalah keselamatan, karena air adalah penyebab utama ketidakstabilan geoteknik. Dan yang kedua yaitu ekonomi, karena penghentian operasi karena banjir atau jalan rusak yang sangat berarti menjadi kerugian finansial. Selanjutnya, dari mana sih sumber air ini berasal atau sumber air tambang berasal? Jadi yang pertama, sumber air tambang itu berasal dari air permukaan atau surface water. Jadi air hujan atau runoff sebagai kontribusi terbesar tergantung intensitas dan curah hujan. Kemudian yang kedua, sungai atau badan air yang dibelokkan. Aliran alami yang berpotongan dengan area tambang. Kemudian yang kedua, air tanah atau groundwater atau intrusi, yang air yang merembes melalui porpori dan rekahan batuan ke dalam area bukan tambang atau sum. Kemudian dipengaruhi oleh keadaan tambang dan kondisi akuifer lokal. Dan yang terakhir yaitu air proses atau process water, adalah air yang digunakan dalam proses pengolahan mineral, misalnya penyucian batu bara yang kemudian perlu dikelola kembali. Selanjutnya ada 3 tahapan sistem pengaliran. Yang pertama yaitu intersepsi, yang memiliki tujuan untuk mencegah air permukaan masuk ke area tambang. Dan metode yang dilakukan yaitu pembuatan saluran keliling atau diffusion ditch atau tanggul di sekeliling batas tambang. Kemudian yang kedua ada pengumpulan collection, yang memiliki tujuan mengumpulkan air yang lolos atau air tanah dari area kerja. Dan metode yang dilakukan adalah air dialirkan melalui saluran-saluran internal menuju titik terendah tambang yaitu sump atau kolam penampungan. Dan yang terakhir pada tahapan sistem pengaliran yaitu pembuangan atau disposal watering, yang memiliki tujuan untuk mengeluarkan air dari sump keluar tambang atau ke kolam pengendap atau sedimentasi. Dan metode yang digunakan adalah menggunakan pompa air, dewatering, pump, atau secara gravitasi jika kondisi memungkinkan. Kemudian selanjutnya itu 4 komponen utama sistem penyaliran. Jadi yang pertama itu saluran penyalir atau drainase ditch, yang dibuat di tepi jenjang bench dan jalan angkut untuk mengalirkan air ke sump. Kemudian dan desain yang memperhatikan kemiringan atau grade dan dimensi lebar dan kedalaman. Kemudian yang kedua ada kolam penampung air sump sebagai titik terendah tempat air berkumpul sebelum dipompa, dan harus memiliki volume yang cukup untuk menampung air saat hujan deras atau kapasitas sus. Dan yang ketiga, peralatan pemompaan atau pumps. Jenis yang digunakan seperti pompa sentrifugal yang umum, kemudian pompa submersible yang terendam, dan pompa slurry jika air bercampur lumpur.
Pemilihan berdasarkan debit dan heat pompa. Kemudian yang terakhir ada pipa penyalur atau pipes yang menghubungkan pompa dan kolam pengendap atau pembuangan. Selanjutnya yaitu perencanaan sistem penyaluran. Memiliki data yang diperlukan seperti data curah hujan, luas catchment area, permeabilitas tanah atau batuan, data hidrogeologi, dan layout tambang. Kemudian ada perhitungan debit air metode umum seperti rasional Q sama C kali A. Analisis hidrogeologi, Gray's Law, kemudian perhitungan kapasitas pompa atau flow rate dan lead. Dan di sini ada pengelolaan kualitas air atau water treatment, dan isu utama air tambang seringkali mengandung sedimen atau partikel padat dan berpotensi asam atau asid mine drainage atau AMD. Yang pertama, pengendalian sedimen. Kolam pengendap wajib ada sebelum air dibuang ke badan air umum, yang memiliki tujuan untuk memberi waktu agar partikel tersuspensi mengendap. Dan yang kedua ada pengendalian keasaman atau AMD. Ya, terjadi karena oksidasi mineral sulfida pirit yang menghasilkan asam sulfat. Dan metode pasif yang digunakan untuk penggunaan limestone atau kapur dalam saluran atau kolam untuk menetralkan air. Kemudian ada metode aktif untuk digunakan sebagai penambahan kimia, misalnya kapur tohor secara terkontrol di pabrik pengolahan air. Dan yang terakhir, kita sudah masuk di kesimpulan dan tantangan dalam penyaluran. Jadi kesimpulan kunci yang pertama itu sistem penyaluran adalah tulang punggung keselamatan dan produktivitas di tambang. Kemudian yang kedua, desain harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca dan kedalaman tambang. Selanjutnya tantangan. Jadi yang pertama, curah hujan ekstrim. Ini membutuhkan perencanaan kapasitas SAM dan pompa yang besar. Kemudian yang kedua, intrusi air tanah dalam yang memerlukan teknik dewatering yang lebih canggih, misalnya pumping dari lubang bor dalam. Dan yang terakhir ada peraturan lingkungan yang untuk memastikan air buangan memenuhi baku mutu lingkungan, sedimen, pH, dan logam berat. Berakhir sudah presentasi atau penjelasan dari saya. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak.